Cuy, ada website yang lagi viral di beberapa bulan terakhir dan itu pembuatannya menurut gua lumayan rumit. Dimana kurang lebih kayak gini websitenya, ini bikinannya Begestal, lu bisa cek juga repositorinya, lu bisa lihat kodenya. Ini ada objek 3D yang kalau lu buka dua browser sekaligus, maka objek 3D-nya bisa kayak interaksi gitu. Padahal beda browser. Gokil gak tuh ya? Nah, di video kali ini gue mau ngajak kalian semua untuk studi kasus yang sederhana, nggak kayak yang Mr. Begestal itu karena beda cerita lagi, mungkin gak akan beres dalam waktu 20 menit 30 menit ya. Karena ini sifatnya adalah kita belajar bersama pengembangan web bersama gua gitu. Jadi gua sederhanakan kurang lebih, intinya adalah gimana caranya kita bisa ngontrol browser selain browser utama yang kita buka. Anggaplah misalkan kita bikin website terus kita buka multiple tab website yang udah kita bikin. Apa yang terjadi? Apakah kita bisa ngontrol browser lainnya atau enggak? Nah, sesimpel itu. Yang kurang lebih studi kasusnya adalah kita bikin yang kayak gini. Memang agak jauh levelnya sama yang Mr. Begestal karena ini kebutuhan tutorial, beda cerita juga. Sebelumnya nggak pernah kepikiran juga, dan bikin konten ini pun ya memang terinspirasi dari Mr. Begestal juga tuh yang bikin web kayak model begituan. Masalahnya itu 3D juga kan, kayak gila banget. Well, tapi intinya kita bakal belajar hal yang sederhana. Terlebih buat kalian semua yang lagi belajar HTML, CSS, dan JavaScript, lu bisa ikutin studi kasus ini karena gue bakal mulai semuanya dari nol. Dan sintaksnya pun gak akan banyak-banyak, paling cuman 100 baris paling banyak tuh juga kayaknya bakal bisa bikin hal yang sesuai studi kasus yang kita punya. Jadi langsung aja gue bakal masuk ke VS Code gue. Sampai jumpa di dalam VS Code. Bye bye, let's go. Oke, ini kurang lebih previewnya yang tadi studi kasusnya. Apakah lu udah ada yang bisa nebak sintaksnya kurang lebih harus kayak gimana di JavaScript supaya browser 1 itu bisa ngenalin browser 2, browser 2 itu bisa ngenalin browser 1. Kayak gini. Sebelum kita jauh-jauh bikin yang kayak punyanya Mr. Begestal yang udah ngeri-ngeri sedap, kayak gini dulu aja. Kalau nggak kepikiran, waduh, nggak apa-apa bercita-cita setinggi langit, nggak apa-apa. Tapi minimal dari hal kecil dulu lah, kita coba kecil-kecil, oke, tipis-tipis. Jadi langsung aja ke codingan ya. Ingat di sini lu pelajarin konsepnya, bukan sekedar codingannya, tapi lebih ke cara berpikir, oke, untuk membuat sebuah produk yang sesuai itu seperti kayak gimana. Kita langsung bikin folder baru ya. Gua akan coba create new folder di desktop sini. Namain aja, nggak tahu, gua nggak kepikiran namanya apa. Learn.js lah, gini aja dah. Tuh ya, gua nggak kepikiran namanya apa. Sini gua bakal buka VS Code. Dan gua anggap lu semua udah pada tau lah cara buka VS Code kayak gimana. Gua bakal cuman pakai satu file HTML doang, nggak akan jauh-jauh kayak macem pula. Jadi langsung aja di sini kita create new HTML index.html, that's it, udah. Langsung kita bakal pakai template standar HTML pakai tanda seru di VS Code. Kayak gini, pencet iniannya atau pencet tab juga bisa, buff, langsung kayak gini standar seperti biasa. Kalian yang lagi belajar, ayo kita ikutin bareng-bareng, jangan sampai ketinggalan. Hal berikutnya adalah mengganti judul terlebih dahulu. Judulnya adalah belajar kontrol browser multiple gitu. Di bagian body kita cukup bikin div 1 biji aja dan 1h3 ya, kayak gini. Belajar, ngulik web bareng Dea. Contoh H3 nya kayak gitu, atau H1 lah, H1 boleh. H1 div-nya itu kita bakal kasih ID, taruh aja nama ID-nya adalah my element. Standar gitu dulu, biar fleksibel aja dulu, elemen apa yang mau kita masukin ya bebas. Sekarang kita masukin JavaScript-nya terlebih dahulu di atas slash body. Di atas slash body ini nomor 13 gua, kita bikin script kayak gini, terus kita tutup scriptnya dan kita enter. Oke, di sini gua pakai extension yang namanya live server. Jadi lu download dulu live server supaya kita bisa jalanin sintaksnya guys ya. Ini yang ini, atau yang satunya lagi nih gua pakai yang Five server ya. Install, ntar bakalan ada di pojok bawah kanan lu ini go live, yang tinggal lu pencet langsung kebuka websitenya. Jadi ini gua close dulu, balik lagi ya, download dulu itu. Ini kalau udah kayak gini, scriptnya kita console log dulu aja. Console.log javascriptku. Gini dulu aja, alay-alayan dulu aja di awal, boleh. Kalau udah pencet go live-nya terlebih dahulu, kita coba apakah fungsi atau enggak. Seharusnya dia bakal ke open ke browser ya. Kayak gini, ngulik web bareng Dea muncul sini, browser 1. Ini gua yang studi kasus gua close dulu ya, biar enak. Ngulik web bareng Dea. Nah, kalau pengen ngecek yang console lognya, ini kita bisa klik kanan, terus inspect. Ini gua pakai Microsoft Edge browsernya, nggak pakai Chrome. Inspect. Kalau yang gua udah taruh ke bawah, udah dipindahin ya. Defaultnya kan di pojok kanan, sekarang gua di pojok bawah. Terus lu cari yang bagian console, sini ada console. Oke. Dan muncul tulisan JavaScriptku. Kalau gua zoom in tuh muncul kayak JavaScriptku. Udah sama. Oke, pelajaran pertama adalah kita buka browser ini 2 biji.
Ini satu, dan kita copy URL-nya, tempel ke sini, 2 kayak gini. Dan inspect elemen kedua-duanya. Inspect elemen, pergi ke console. Oh, terlalu besar Pak, mohon maaf. Segini-gini deh. Nah, ini 2. Terus tarik keluar tuh yang satu browsernya kayak gini. Lu pisahin kayak gini. Biar kita tahu bahwa kita bisa mengontrol browser yang berbeda atau tab browser yang berbeda. Sekarang kita tinggal pilih metode gimana caranya biar web kita bisa interaksi antar browser kalau usernya akses multiple browser untuk web kita. Salah satu metodenya mungkin ini sekitaran 4 atau 5 tahun lalu yang namanya itu adalah broadcast channel. Jadi di JavaScript itu ada yang namanya broadcast channel. Jadi kita coba langsung panggil aja di sini. Lu bikin satu variabel baru apapun itu terserah lu. Taruhlah namanya adalah my channel. Jadi kalau gua untuk segala sesuatu hal yang belum puguh namanya atau belum pasti penamaannya itu apa, objeknya itu apa, jadi gua taruh dulu aja kayak my channel atau test atau apa, serah lu lah, bebas. Tapi nanti kalau kita udah tahu itu adalah elemen apa, tujuannya untuk apa, kita ubah penamaan variabelnya sesuai dengan fungsinya. Oke? Kalau udah kayak gini tinggal lu panggil aja sih yang namanya new broadcast channel. Ini ada ya. New broadcast channel ini adalah objek di bawaannya JavaScript yang bisa lu panggil. Dan ketika lu kasih buka tutup kayak gini, itu diminta masukin name atau nama channelnya apa. Jadi kurang lebih ini untuk interaksi antar browsernya. Bisa dibilang kayak soket IO juga, cuman agak sedikit berbeda pemakaiannya dan peruntukannya. Lu bisa cek yang namanya soket IO supaya lu bisa ngontrol, bukan ngontrol browser, sebenarnya itu kayak lebih ke real time data kayak gitu-gitu. Tapi kalau broadcast channel ini bisa diperuntukkan juga untuk lu kirim data ke browser yang sebelah atau kayak gitu-gitu lah. Ntar kita coba cek bersama ya. Kasih nama aja my_channel. Ini bebas penamaannya, mau lu kasih taruh nama apa untuk si nama broadcast channelnya. Nah sekarang supaya kita bisa ngirim data dari browser 1 ke browser 2, biar browser 2 bisa berinteraksi juga, kita harus membuat trigger terlebih dahulu. Ya, sebenarnya lu bisa tanpa trigger kayak punyanya Mr. Begestal. Itu nggak pakai trigger, otomatis dia kayak setiap detiknya berubah-ubah desainnya dan segala macam kayak gitu-gitu, itu bisa aja. Cuman untuk menyederhanakan tutorial ini, jadi kita butuh yang namanya trigger. Triggernya apa? Kita akan coba bikin sebuah tombol terlebih dahulu sebelum ke inti dari studi kasus ini yang bikin bulat-bulat kayak gitu. Biar kalian kegambar gitu apa maksud dari broadcast channel ini. Jadi di sini gue bakal bikin satu tombol, kita pakai button ya. Kasih aja namanya kirim data ke browser sebelah. Nah, sekarang kita tinggal bikin function aja di sini. Function supaya ketika button ini diklik akan kita eksekusi apa. Nah pas button ini diklik, gue pengennya ngirim data ke browser sebelah. Jadi langsung aja bikin function send data to another browser. Contoh dulu aja kayak gini. Buka tutup, kasih kurung kurawal, enter ya. Kelihatan kan ya? Oke. Di dalam function send data to another browser itu kita panggil my channel yang kita punya nih channelnya. Karena kita udah nge-create channel di web kita, jadi kita bisa distribusikan sesuai namanya ini kayak broadcast. Nah yang mau kita kirim misalnya ketika button ini diklik adalah sebuah teks, aku diklik misalnya kayak gitu. Contoh aja ya, kita cobain. Jadi my channelnya tinggal lu panggil lagi, my channel dot, lu ambil objek baru yang namanya post message. Buka tutup, apa message yang mau lu kirim ke sana, ke browser sebelah. Contoh di sini misalnya, halo browser sebelahku, apa kabar? Contoh. Terus lu masukin function ini ketika buttonnya itu punya trigger apa? Trigger on click. Sama dengan nama functionnya. Send data to another browser. Lu copy aja, tempel sini. Kasih buka tutup. Gini ya. Cukup mudah dipahami kan? Kita bikin channel dulu untuk broadcast sesuatu, message. Dan kita bikin function untuk nge-send data ke browser lain lewat trigger sebuah tombol. Ketika tombolnya diklik, maka kita akan nge-broadcast message apa? Message halo browser sebelahku, apa kabar? Coba save. Dan saat ini belum terjadi apa-apa di browser karena kita nggak nge-log sesuatu juga. Kalau lu reload tuh nggak ada apa-apanya, cuman JavaScriptku doang. Lu klik-klik ini juga nggak ada. Sekarang kita coba bikin event handlernya untuk data yang udah dikirim itu gimana cara kita handlingnya. Mau kita apakan? Mau kita munculkan lewat log aja dulu, sederhana. Caranya di bawah function ini lu bisa panggil lagi yang namanya my channel dot. Jadi di dalam sini ada yang namanya tuh objek-objek yang bisa lu pakai. Contoh di sini on message. Nah, on message ini biar kita bisa tahu isian dari apa yang dikirim oleh browser sebelah. Jadi event-event yang dikirim dari browser lain itu bakal kita bisa deteksi di dalam myChannel.onMessage. Lokasi sama dengan
Lu kasih buka tutup, lu kasih sama dengan lagi, kasih lebih dari, kasih kurawal kayak gini. Jadi row function biar lebih mudah ya. Nah, di tengah-tengah ini dia tuh dapat parameter atau punya callback yang namanya event atau apapun, terserah lu. Ini bebas ya, mau lu kata-katain event kayak apa kayak, itu terserah lu. Intinya yang udah kita post lewat function send data to another browser yang isinya halo browser sebelahku apa kabar, itu akan masuk ke dalam on message dari isian callback ini. Jadi kalau lu console log di sini, console.log event gini. Ini JavaScript yang awal tadi, sedangkan ini adalah listener kita terhadap channel yang udah kita punya. Alright, jadi kita coba reload browsernya. Oke, reload kedua-duanya. Klik salah satu browser aja, salah satu tombol di salah satu browser. Misalkan yang satu nih, berarti console lognya harus ada di browser kedua. Di sini, ini gua clear dulu. Kita klik ya. Perhatikan, gua ngeklik yang di kiri, muncul lognya yang di kanan. Klik lagi. Betul? Di sini ada yang namanya data. Datanya itu adalah nih, kalau lu cek data halo browser sebelahku apa kabar. So kalau kita mau langsung munculin keluar datanya, berarti tinggal kayak gimana codingannya, adalah tinggal seperti ini, event.data. Oke, event.data. Kalau kita reload lagi, ini kita klik aja langsung, ini clear dulu by the way. Klik langsung sini, puff, halo browser sebelahku apa kabar. Dan kalau lu klik tombol yang browser kanan, itu lognya bakal muncul di browser kiri. Halo browser sebelahku apa kabar. Artinya browser yang berbeda atau tab browser yang berbeda, yang multiple ini kita udah bisa kontrol. Kontrolnya lewat mana? Kalau dari sintaks ini kelihatan kita bisa ngontrol lewat on message-nya. Jadi on message ini ada di browser selain browser utamanya. Nah, lu bisa melakukan apapun di dalam sini, mau ngubah elemen apa kayak selalu, itu bisa-bisa aja. Contoh kita pengen ngilangin ngulik web bareng Dea misalnya. Oke, gua kasih ID dulu. ID tes misalnya. Gue pengen ngilangin si tesnya. Jadi sederhananya kurang lebih kayak gini, dokumen.getElement by ID test.style.display non, kayak gini, sama dengan non, sorry. Contoh aja ini mah ya, dokumen getElement. Jadi ketika button diklik, maka ngulik web bareng dia di browser yang kedua bakal hilang kalau kita klik tombol ini. Kita coba, puff. Itu maksud gua. Jadi kita bisa melakukan apapun ya ketika kita mainin code-nya di dalam on message ini. Apapun dalam artian ya sesuai dengan peruntukannya aja gitu. Ngilangin elemen, nambahin elemen, atau apa kayak gitu-gitu. Jadi sekarang kalau udah punya bekalnya kayak gini, kita bisa bikin sesuai dengan studi kasus yang kita udah punya, karena lu udah dapat logiknya. Setuju? Let's go, kita eksekusi. Tahapan pertamanya, karena kita udah jelas studi kasusnya itu bakal circle, lingkaran tuh kita bikin langsung aja sini penamaan ID-nya. Lu boleh taruh circle kayak gini. ID untuk yang tes kita hilangin aja karena udah itu buat tes doang tadi ya. Terus untuk button juga lu tinggal hapus aja. Jadi cuma nyisa kayak gini doang. Oke, tinggal ganti aja nama variable yang my channel itu dengan nama circle channel. Nah, ini kenapa namanya circle channel? Karena tadi gua bilang penamaannya itu disesuaikan dengan kebutuhannya, dimana kita bakal modif-modif atau ngontrol atau manage si ID circle dari div yang kita punya ini. Terus untuk new broadcast channelnya kita ganti nama yang tadinya my channel jadi circle underscore channel. Sebenarnya nggak pakai underscore nggak apa-apa, mau kayak gini lagi juga nggak apa-apa, tapi ya serah lu lah. Ini karena kita belum pakai juga untuk penamaan ini, cuman sekedar penamaan aja dulu ya. Terus untuk functionnya itu bukan send data to another browser, kita bisa bikin apapun bebas. Gua akan hapus dulu biar nggak bingung. Untuk on message-nya juga kita hapus aja. Console log juga ini udah nggak perlu, jadi cuman kayak gini doang basicnya. Oke, kita bakal bikin dulu supaya bulletnya itu ada di browser. Kalau sekarang kan di web kita belum ada bulletnya, ya enggak? Oke, kita bikin bulletnya dulu dengan cara ID circle ini kita memanipulasi stylenya. Nah, bikin aja di dalam head sini lu kayak style gini. Kasih pagar circle kayak gini. Terus kita modifikasi sedikit, yaitu width-nya taruh aja di 100px, height-nya 100px. Kita kasih background color misalnya ini dulu deh, cadet blue. Kita coba cek lagi ke browser. Nah, sekarang ada, tapi dia kotak-kotak gitu ya. Dan tinggal kita modif jadi bulat pakai border radius 50%. Gini.
Cek lagi browser. Sekarang udah bulat semuanya. Nah, sekarang gimana caranya ini bulat bisa ngikutin mouse? Itu dulu satu. Karena kita bakal bikin triggernya via pergerakan mouse di browsernya. Caranya cukup sederhana. Kita bikin dulu sebuah listener event di sini. Lalu tinggal ketik aja add event listener, di mana triggernya itu berdasarkan mouse. Mouse-nya mouse apa? Di sini banyak muncul ya opsi-opsinya. Kita bakal dapetin trigger berdasarkan mouse bergerak, yaitu mouse move. Ini klik aja. Terus koma. Nah, parameter keduanya adalah mau ngapain ketika mouse-nya bergerak. Oke, jadi kita bisa bikin satu function untuk pergerakan si mouse terhadap elemen yang kita punya, yaitu elemen si bulat bundar circle ini kurang lebih. Jadi bikin aja sini function mouse movement misalnya, atau circle movement. Begini. Apa yang akan dilakukan circle-nya ketika mouse-nya bergerak adalah mengikuti mouse-nya. Nah, karena kita udah bikin circle movement-nya, function-nya, jadi kita masukin ke dalam listener-nya. Sini, circle movement. Gini aja. Dan di dalam circle movement-nya, ketika lu udah masukin circle movement function ke dalam sebuah listener mouse move, maka function ini bakal punya event otomatis bawaan dari listener yang kita set, yaitu mouse move-nya. Caranya gimana? Ya lu tinggal tangkap aja jadi callback di dalam sini. Masukin aja sini event misalnya kayak gini. Apa-apa yang ada di dalam event ini adalah yang terjadi di listener ini. Oke? Jadi kalau lu console log di sini, console.log event, pas lu save, lu cek ke browser, setiap kali mouse lu bergerak, maka dia akan muncul kayak begituan. Mouse event, ya kan? Is trusted atau screen X, screen Y, client X, client Y. Koordinat posisi mouse kita berada, benar gak? Sama gak? Kelihatan kan? Sama ya. Berikut juga yang di browser sebelah sama. Oke. Artinya kita bisa ambil posisi mouse kita. Nah, koordinat itu seenggaknya 2 ya kan. Kalau 2 dimensi ada X, ada Y, vertikal horizontal kayak gitu-gitu. Nah, kita bakal panggil dulu nih. Di sini kita bikin satu variabel, taruhlah untuk X, kita taruh X gini. Dari mana dia? Dari event dot client X. Loh bang, lu bisa tahu client X dari mana? Tadi ada di console log, lu cek aja. Client X itu untuk posisi mouse yang X-nya. Oke, kalau Y gitu. Terus satu lagi yaitu koma Y sama dengan event dot client Y kayak gini. Tinggal lu console log X, Y kayak gini. Intinya sebenarnya ini sederhana ya. Ini cuma bikin 2 variabel digabungin jadi satu cons gitu pakai koma. Ini sama aja kayak lu bikin 2 cons, yaitu cons X, cons Y gitu, sama, cuman ini lebih singkat aja. Terus lu console log X dan Y-nya. Kita coba save dulu. Kita pastikan sumbu X, sumbu Y tuh udah muncul juga gitu. Nah, sekarang muncul nih. Kalau mouse lu geser ke kanan, ini clear dulu biar enak ya, clear. Nih mouse gua datang sini satu. Nah, kalau mouse lu geser kanan, maka seharusnya X yang bergerak yaitu yang kiri nih. Sekarang kan 171. Kalau ke kanan harusnya jadi 172, 173. Pelan-pelan lu ubah. Itu X-nya berubah. Berarti kanan kiri itu adalah X dan atas bawah itu yang bergerak adalah yang kanan yaitu Y. Jadi udah bener ya. Kayak gini. X dan Y kita udah punya. PR berikutnya adalah gimana caranya supaya si si bundarnya bisa ngikutin mouse. Sederhananya gini. Kita bikin posisi circle ini jadi absolute atau fix posisinya. Lalu taruh aja sini position fix misalnya. Contoh aja ini ya. Fix dengan posisi default itu topnya 0 dan leftnya juga 0 misal. Oke, jadi gini doang nih. Kita bikin posisi fix. Belum mengaruh apa-apa sekarang ke browser. Masih diem juga di situ. Cuman dia pindah aja jadi ke bagian paling pojok kayak gitu ya. Nah, jadi lu bisa masukin ke dalam circle movement perubahan setiap posisi titik top, titik leftnya lu bisa ubah berdasarkan XY mouse-nya. Nah, kan kita udah punya posisi XY mouse, ya kan? Nilainya berubah-ubah sesuai dengan pergerakan mouse lu punya. Betul? Jadi, kalau di sini kita ubah elemen circle-nya untuk posisi top dan left dengan X, Y nilainya, maka otomatis dia harusnya ngikut. Kita coba. Jadi, circle-nya ini ID circle kita belum panggil ID circle, jadi kita harus panggil dulu. Gue bakal bikin di sini cons circle sini. Circle element atau circle doang deh. Circle doang sama dengan document.get element by ID circle. Oke. Nah, ini elemen circle yang kita punya, yang warnanya tadi adalah cadet blue ini, bakal kita ubah posisinya ketika ada pergerakan mouse. So, sederhananya, circle.style.left
itu adalah posisi leftnya si circle, kita ubah pakai posisi Y. Untuk posisi X itu kiri kanannya biar dia bisa berubah-ubah. Circle.style.top kita ubah dengan posisi Y. Oke, atas bawahnya jadi keubah. Kalau lu save sekarang, ini masih error dan gak akan berubah-ubah. Kenapa? Karena styling di dalam sini, di dalam JavaScript ya, kalau lu mau nge-style elemen itu ada string di value-nya. Ini kan pixel satuannya, jadi lu harus kayak tambahin gini, px, x plus px gini. Artinya misalnya ini mouse kita berada di titik x 100, maka kalau kita masukin x doang, maka ntar posisi leftnya itu 100 doang kayak gini, yang harusnya 100 px gini. Tapi karena kita nggak tambahin px, jadinya 100 doang dan jadinya rusak, nggak fungsi. Jadi nilai defaultnya adalah 0 untuk top dan leftnya, tapi ketika mouse-nya bergerak, x-nya itu diubah posisinya. Misalnya 100 pixel kayak gitu-gitu, atau 200 pixel untuk topnya kayak gitu. Coba save dulu dan lu cek lagi ke browser. Sekarang bundernya udah berubah, udah ngikut lah ke mouse, walaupun nggak padet ya, maksudnya nggak pas di posisi mouse-nya, itu bisa lu ulik-ulik belakangan yang kayak gitu. Yang penting ini si bulat bisa ngikutin mouse-nya dulu. Sampai sini cukup pusing atau enggak untuk ngikutin mouse nih si bunder-bundernya ini? Enggak ya, enggak terlalu ya. Cuman masih PR karena browser sebelah itu nggak bergerak. Gua pengen kan si buletan itu bisa ngegerakin juga buletan di browser yang lainnya. Tapi kalau sekarang itu baru bisa kayak gini doang. Nah, kayak gitu doang. Ntar dia hilang yang di kiri, ntar kesini ada lagi dia nempel nyangkut gini-gini lagi gitu. Gimana caranya yang kanan itu bisa berubah juga posisinya? Masuk ke logic yang tadi di awal, yaitu kita kirim data. Apa yang dikirim data? Yang dikirim datanya adalah si X dan si Y-nya. Kemana kirim datanya? Ke event yang ada atau ke objek yang ada di circle channel. Apa yang ada di circle channel adalah circle channel dot post message. Yang di post adalah apa? Nah, di sini message-nya itu adalah any apapun lu bisa kirim ke sana, mau berupa objek, array, number, string, itu bisa semuanya. Dan gua bakal kirim berupa objek untuk posisi X dan Y. Jadi lu tinggal masukin aja ke sini pakai kurawal gini untuk menyirikan bahwa kita ngirim objek, apa yang dikirim adalah X dan Y. Posisi mouse X dan posisi mouse Y kita kirim ke luar atau ke browser lainnya. Kita ngepost, kita ngebroadcast gitu untuk posisi X, Y, mouse kita. Berarti logika berikutnya adalah tahapannya tinggal kita bikin pemanggilan atau handling ketika sebuah elemen ngepost data gitulah kurang lebih ya. Jadi kita masukin sini circle channel kayak yang tadi dot apa on message sama dengan kasih callback si kayak gini kayak function biasanya, dan di sini kita dapat event di mana isi dari eventnya adalah ada event.data. Kita console log dulu event.datanya sini. Kalau lu save, apa yang akan dikirim ke browser sebelah adalah seharusnya X dan Y posisi mouse kita. Oke, cukup paham sini ya, nggak terlalu pusing kan? Kita coba buka browser lagi. Sekarang lihat, ketika buletannya gua ada di posisi kiri gua, data X, Y, mouse yang ada di browser 1 itu sekarang ada di browser kedua. Betul tidak? Ya. Setiap gua ubah posisi dari elemen lingkaran hijau yang ada di browser tab 1, itu datanya terkirim ke browser di tab lainnya. Betul, alias di tab kedua. Jadi kalau kita udah punya data mouse yang dikirim dari browser 1, artinya browser lainnya bisa punya kelakuan yang sama atau behavior yang sama seperti si browser 1. Action-nya dapat. Jadi sederhananya di dalam circle channel on message itu lu tinggal masukin sini. Lu bisa format dulu kayak gini, const x, y sama dengan dari mana, dari event.data. Artinya kita mengambil isi langsung x, y-nya yang ada di dalam event.data ini. Logika sederhananya tinggal kita copy aja ini, tempel lagi sini. Ketika lu save, artinya di browser lain itu kita tangkap data dari browser utama yaitu x dan y, dan kita ubah elemen yang kita punya x dan y positionnya. Cek lagi ke browser, sekarang keduanya bergerak bersamaan sesuai seperti yang ada di browser 1. Kalau kita move ke browser yang kedua pun dia akan bergerak sama. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi kan kita PR-nya adalah kalau kita deketin ke sini ke browser lainnya, gimana caranya itu si browser kedua malah ngedeketin. Jadi kayak bola yang di kanan itu deket ke bola kiri. Jadi kayak magnet aja gitu ya. Logika sederhananya lagi adalah tinggal manipulasi stylenya aja.
Dimana sebelumnya itu kita bikin style left, artinya dari posisi kiri ke kanan gitu, normal. Untuk yang on message kita buat terbalik, yaitu style.right. Jadi dari kanan ke kiri posisinya. Nah, coba save dan kita ini lagi. Sekarang rusak dulu nih, ya. Dia malah ngajaglek di situ. Kenapa? Karena kita harus override dulu, ya. Override dulu di bagian yang leftnya. Karena kita declare left di awal, jadi kita harus matikan leftnya di sini. Circle.style.leftnya kita bikin kosong dulu aja kayak gini, ya, atau nol atau apa selalu lah. Tapi intinya kosongin dulu leftnya. Nah, ini masih kayak gini karena yang di awal juga sama. Kita override dulu yang right-nya di sini. Circle.style.right sama dengan kosongin dulu. Jadi intinya kalau di yang lawan itu left-nya kita matiin, kalau di yang utama itu right-nya yang kita matiin secara default. Gimana jelasinnya? Semoga cukup paham lah. Maksudnya logik berantakan ini ya. Tapi seenggaknya mungkin ini akan tercapai studi kasusnya. Let's go, kita lihat. Kalau masih sama kayak gini, default top left yang ada di CSS kita, awasin, kita hapus. Karena kita udah override di bagian JavaScript untuk styling, jadi nggak perlu lagi kita masukin ke sini. Oke, yang ada cukup segini aja. Coba cek lagi. Sekarang posisinya udah berlawanan. Udah sama kalian semua? Dan kalau kita deketin sini, maka dia seolah-olah kayak nembus gitu. Cuman PR-nya memang karena ini kita codingannya ala-ala styling CSS doang, jadinya kita harus menyesuaikan posisi-posisi browsernya nih, kayak gitu. Nah, tapi seenggaknya ini kita close dulu. Sekarang udah mulai mantap circle-nya nih, udah bisa saling kayak gini, sesuai kayak studi kasus yang kita mau gitu. Cuman tadi circle-nya tuh ada 3 gitu, nggak cuman 1. Nah, disinilah kenapa channel gua berbeda. Karena ini bakal gue jadiin tugas tentunya buat kalian semua supaya kalian semua ngulik. Karena kalau semuanya sama gua tuh bro, kapan nguliknya ya enggak? Nah, gimana caranya lu bikin banyak bullet kayak hasil studi kasus yang udah gua bikinin tadi di awal, hasilnya kan kayak gitu. Gimana caranya bikin yang kayak gitu dengan bullet yang banyak? Tapi intinya kan lu udah dapet nih logiknya dan lu bisa bikin kayak gininya udah ada. Tinggal lu improve, mau bullet, mau kotak, mau segitiga, mau ngejejer kayak gimana serah lu. Jangan lupa tag gua di Instagram. Ntar gua restory dan kita bahas lagi. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Bye bye.